Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas tutorial bagaimana cara menanam cabai di lahan bekas. Ini adalah aplikasi atau tutorial dari video kami sebelumnya yang telah diterangkan oleh saudara kami, yaitu Prof. Udin. Pada kesempatan kali ini adalah tutorial karena kemarin sifatnya hanya penjelasan. Kita akan mencoba mengaplikasikan secara langsung bagaimana cara menanam di lahan bekas tanpa dilakukan olah tanah. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membuat tutorial bagaimana cara menanam cabai di lahan bekas tanpa dilakukan olah tanah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Profesor Udin ya. Jadi ini adalah lahan bekas, silahkan teman-teman bisa melihat. Ini dicirikan dari kondisi mulsanya yang memang sudah cukup kusam. Kemudian pada bagian bawah ini masih terdapat rumput-rumput yang sudah mengering karena kemarin disemprot menggunakan herbisida. Ini sudah lahan bekas yang ketiga kali. Jadi lahan bekas pertama itu dipindah gon, kemudian yang kedua, ketiga ini di lubang yang sama. Kita akan mencoba membandingkan dengan perlakuan yang telah kemarin disebutkan dan sedikit modifikasi karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Kita akan mencoba sedikit dimodifikasi. Nah, ini akan coba kita bandingkan dengan perlakuan pada perawatan yang cukup biasa atau dengan ala kadarnya atau yang biasa dilakukan oleh petani. Kita akan mencoba membandingkan bagaimana hasilnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah memastikan kondisi lahan kita dalam kondisi lembab atau agak sedikit basah itu, supaya tidak lumpur atau tidak mudah menutup ketika kita melakukan penugalan gitu. Jadi karena kondisi saat ini masih musim hujan dan ini memang benar-benar lahan bekas yang sudah kemarin ditanami cabai dan ini sudah dicabut. Ketika sudah dibersihkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat lubang tanam. Nah, setelah pembuatan lubang tanam ini baru kita aplikasikan beberapa bahan seperti yang telah disebutkan kembali. Nah, untuk lubang tanam sendiri ini bisa menyesuaikan dengan kondisi bibit atau ketinggian bibit yang sahabat petani semua miliki gitu. Jadi jangan sampai terlalu dalam yang itu memungkinkan untuk bibit tidak terlihat atau terendam secara keseluruhan gitu. Jadi untuk kedalaman lubang itu bisa menyesuaikan dengan yang sahabat petani semua ingin tanam. Nah, kemudian untuk metodenya sama ya, jadi kita tidak menggunakan pupuk di awal. Jadi memang ini masih benar-benar bersih tanpa dilakukan pemupukan. Yang akan kita lakukan adalah melakukan beberapa treatment. Yang pertama adalah penggunaan insektisida. Insektisida yang kami gunakan, kalau kemarin dianjurkan menggunakan lambda-cyhalothrin atau yang sejenisnya lah, intinya kita mencoba menggunakan bahan aktif sipermetrin. Dalam hal ini bisa untuk mengendalikan hama di sekitar tanah, khususnya yang ringan-ringan, insya Allah itu sudah cukup berhasil. Tapi kalau nanti teman-teman ragu, bisa menggunakan apa yang disampaikan oleh Mas Udin, yaitu lambda-cyhalothrin. Kemudian kita kombinasikan dengan bahan aktif fungi, yaitu dengan bahan aktif mancozeb. Tujuan insek itu untuk mematikan hama di sekitar area perakaran, sehingga nanti proses adaptasi itu menjadi lebih lancar. Kemudian fungisida kita aplikasikan yang bentuknya adalah kontak. Dalam hal ini kita menggunakan mancozeb. Tujuannya adalah untuk mematikan. Kemudian ketika muncul apakah bakteri atau jamur baiknya tidak ikut mati, mungkin ada peluang ikut mati, tapi setelah itu akan kita perbaiki dengan penggunaan pembenah tanah. Nah, untuk waktunya sendiri, untuk pengocoran insek dan fungi itu bisa dilakukan sekitar 3 hari sebelum proses penanaman, atau sebisa mungkin jangan dicampur antara insek, fungi, kemudian dengan pembenah tanah. Jadi insek, fungi kita jadikan satu, kemudian kita aplikasikan. Untuk dosisnya, untuk insek itu sekitar 1-2 ml per liter. Kemudian untuk fungi itu kita menggunakan sekitar 1-2 gram per liter air. Jadi itu aplikasinya adalah via kocor. Kemudian dosis untuk setiap lubang tanam itu kurang dari 50 ml. Jadi dosisnya kita pakai yang ringan-ringan saja. Nanti karena ini masih musim hujan, nanti akan ada bantuan air hujan untuk membantu meresapkan di dalam tanahnya. Oke, itu adalah upaya kita untuk menetralisir tanah dari serangan hama dan penyakit. Jadi penggunaan insek,
kemudian kita kombinasikan dengan fungi. Diaplikasikan sekitar 50 ml per lubang tanam, interval sekitar 3 hari sebelum proses penanaman, dan lebih baik mungkin 3-7 hari itu tidak apa-apa. Kemudian inseknya itu tidak terpaku hanya di bahan aktif lambda di sihalotrin, kemudian sipermetin, itu bisa disesuaikan dengan kondisi geografis teman-teman gitu. Karena kalau hanya sekitar hamanya biasanya dari kalangan semut, itu bisa menggunakan sipermetrin. Kemudian kalau ada yang lebih besar lagi nanti bisa menyesuaikan gitu. Jadi untuk bahan aktif itu tidak menjadi patokan tapi bisa disesuaikan. Kemudian kalau untuk fungi bisa digunakan mansukosep yang sifatnya adalah kontak dan bisa mematikan jamur yang ada di sekitar perakaran atau di sekitar area tanah. Nah, di hari selanjutnya akan kita aplikasikan pembenah tanah. Nah, pembenah tanah yang kita aplikasikan itu ada 3 ya. Kalau kemarin ada silika karbon, kemudian asam humat, kemudian trichoderma. Nah, dalam hal ini kita juga akan menggunakan 3 bahan tersebut gitu ya. Jadi untuk silika karbon akan kita modifikasi, kita akan menggunakan arang sekam. Untuk dosisnya secukupnya sekitar 1 sendok makan per lubang tanam. Kemudian kalau untuk asam humatnya kita menggunakan 1-2 gram per liter air, kemudian ditambah 1-2 gram trichoderma. Kemudian trichoderma kebetulan yang kita gunakan itu kandungannya cukup lengkap gitu ya. Jadi ada beberapa agensi hayati. Pada intinya agensi hayati kita kombinasikan dengan asam humat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian rangsang mikroorganisme baik di dalam tanah sehingga nanti daya tahan atau kekebalan tanaman itu menjadi lebih meningkat. Selain itu juga meningkatkan daya adaptasi tanaman dan memberikan perlindungan tanaman sejak dini. Dan ini adalah sebagai tanggung jawab kita karena pada kesempatan sebelumnya kita menggunakan fungisida, itu artinya mematikan. Kemudian pada selanjutnya kita akan mencoba menghidupkan mikroorganisme baik di dalam tanah. Aplikasinya sebisa mungkin tidak dijadikan satu. Kalau kami biasanya selang 1 hari itu sudah tidak apa-apa, atau langsung pada proses penanaman juga tidak apa-apa. Pada intinya kalau bisa jangan dibarengkan antara pembenah tanah dengan insek dan fungi tersebut supaya hasilnya nanti lebih optimal. Setelah aplikasi pembenah tanah diaplikasikan, dosisnya sama yaitu sekitar 50 ml air. Setelah itu baru kita diamkan atau bisa langsung ditanami menggunakan tanaman cabai yang telah kita siapkan. Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah menyiapkan lahan ini supaya untuk siap ditanami dan ini telah didiamkan sekitar 3 hari setelah aplikasi pembenah tanah, itu untuk aplikasi pembenah tanah itu bisa langsung disertakan dengan proses penanaman atau didiamkan beberapa saat terlebih dahulu, itu adalah selera. Atau mungkin sahabat petani mungkin kelupaan belum melakukan pembenahan atau pemberian pembenah tanah, bisa diaplikasikan setelah proses penanaman. Kemudian untuk penanaman sendiri kami sangat menyarankan ini dilakukan pada sore hari sekitar jam 3 atau lebih ketika matahari sudah tidak terlalu terik, karena itu nanti akan sangat mendukung terhadap proses adaptasinya. Kemudian untuk varietas yang kita gunakan ini adalah Absolute 69. Akan coba kita bandingkan. Ini sengaja kita demplotkan di salah satu lahan milik seorang petani yang telah menanam dengan varietas yang berbeda dengan tanpa perlakuan yang sama seperti yang kita lakukan melalui proses sterilisasi lahan, kemudian melalui proses pembenahan tanah. Nanti akan kita bandingkan terkait adaptasinya dengan perawatan yang sama, dengan pengolahan lahan yang berbeda, hasilnya akan seperti apa, itu nanti akan coba kita bandingkan. Dan mungkin di kemudian hari juga akan kita bandingkan mengenai hasil dari varietas ini. Oke, kemudian untuk penanaman sendiri, ini adalah dalam media polybag seperti ini ya. Umur bibit ini adalah sekitar 25 hari. Jadi patokannya bukan umur, tapi adalah ketinggian tanaman atau kondisi tanaman. Ketika tanaman sudah memasuki daun 6-8, itu artinya sudah siap untuk ditanam dan jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, itu nanti ada kemungkinan tanaman layu kemudian menyentuh mulsa dan itu akan terbakar. Begitu juga sebaliknya, kalau tanaman terlalu kecil, itu nanti akan memungkinkan terendam atau tertutup oleh tanah sehingga itu juga kurang disarankan. Dan seperti ini adalah bibit yang kami sarankan. Kemudian pastikan media dalam kondisi lembab sehingga tidak mudah pecah. Kemudian cara membukanya, pastikan ini dibuka ya. Kenapa polybag ini harus dibuka?
Silahkan teman-teman bayangkan, ini adalah akarnya, karena di dalam sudah tidak muat, dia keluar lewat lubang yang sangat kecil ini. Kalau teman-teman paksa dan ini tidak dibuka, akar itu hanya keluar lewat sini. Sementara akar sebenarnya sudah cukup banyak di bagian bawah dalam polybag ini. Jadi itu sama artinya teman-teman sedikit menyiksa dari tanaman ini. Jadi sebisa mungkin ini dibuka atau dibuang plastiknya. Bisa disobek seperti ini, dan pastikan kondisi tanah masih dalam kondisi menggumpal seperti ini. Ini akan mempercepat proses adaptasi. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai penanaman di lahan bekas. Nanti kita akan menampilkan hasil dari apa yang kita lakukan dengan metode sterilisasi lahan dengan menggunakan insektisida, kemudian dikombinasikan dengan fungisida. Kemudian kita perbaiki kondisi tanah dengan penambahan asam humat, kemudian agensi hayati, kemudian ditambah silika karbon yang kita ambil dari sekam bakar. Kemudian setelah proses pendiaman baru kita lakukan penanaman, dan kita akan membandingkan dengan lahan yang sama, dengan sang pemilik lahan yang sama, tapi dengan dasaran yang berbeda, bagaimana nanti tingkat hasilnya. Maka silahkan sahabat petani semua subscribe channel Mitra Bertani TV, karena insya Allah kita akan terus menampilkan perkembangan dari praktek yang telah kita lakukan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.